Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, perkenalkan saya James Rivaldo dengan NIM 2209511051. Nah, video ini saya akan menjelaskan mengenai materi patologi umum, yaitu subtopik pengaruh atau faktor host terhadap penyakit. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah patologi umum dengan dosen pengampu Dr. Hewan Imade Kardena, MVS, PhD. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum masuk pada pembahasan mengenai faktor host atau inang terhadap penyakit infeksius, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu host atau inang. Nah, host atau inang adalah organisme yang menyediakan tempat tinggal dan sumber makanan bagi organisme lain, biasanya parasit, patogen, atau simbion. Dalam konteks penyakit infeksius, inang adalah organisme yang dapat dijangkiti oleh agen infeksi seperti virus, bakteri, atau parasit. Inang dapat berupa manusia, hewan, atau tumbuhan, dan dapat menunjukkan berbagai tingkat kerentanan atau resistensi terhadap infeksi tersebut. Faktor inang yang berperan dalam interaksi terjadinya penyakit infeksius adalah daya tahan atau resistensinya, yang meliputi 4 tipe, yaitu yang pertama genetik, yang kedua umur, yang ketiga kekebalan, dan yang terakhir nutrisi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu genetik. Resistensi genetik atau resistensi alami adalah keadaan di mana inang dimasuki oleh agen infeksi, tetapi agen infeksi tidak dapat bertahan hidup atau tidak menimbulkan penyakit. Contohnya pada virus H. cholera yang menyebabkan penyakit pada babi, tetapi tidak pada spesies hewan yang lain, misalnya pada ayam. Yang kedua, umur. Resistensi umur berarti berkaitan dengan umur inang. Contohnya, ada agen infeksi yang hanya menyerang inang muda atau hanya dewasa saja. Hal ini dapat dilihat dari gejala klinis penyakit maupun bentuk lesi yang timbul pada pemeriksaan morfopatologis. Contohnya penyakit Gumboro menyerang unggas muda, kemudian limfoid leukosis menyerang unggas yang lebih tua. Yang ketiga, kekebalan. Resistensi karena kekebalan atau imunitas biasanya terjadi jika inang terpapar agen infeksi sebelumnya, baik secara buatan atau imunisasi maupun secara alami. Sering kekebalan tidak bisa mencegah terjadinya infeksi jika agen penyakitnya tertentu melampaui daya tahan tubuh. Hal ini diakibatkan oleh variasi virulensi mikroorganisme sangat bervariasi dari yang rendah sampai jika agen infeksi yang virulensinya tinggi menyerang, maka lesi berat dapat terjadi pada inang. Sebaliknya, tidak timbul penyakit jika agen infeksi dengan virulensi rendah yang menyerang, tetapi justru dapat menimbulkan respon kekebalan terhadap paparan agen infeksi berikutnya. Keadaan inilah yang sering digunakan sebagai dasar pembuatan vaksin dari agen infeksi yang dilemahkan atau agen infeksi homolog yang lebih lemah virulensinya. Contohnya, vaksin penyakit Jembrana pernah dibuat dari virus bovine immunodeficiency virus atau VIV yang bersifat entogenik dibandingkan virus Jembrana. Kemudian yang terakhir, nutrisi. Resistensi karena faktor makanan sangat nyata berperan di mana makanan yang bergizi akan menimbulkan daya tahan tubuh yang lebih baik. Defisiensi saat makanan tertentu sering menyebabkan kepekaan hewan terhadap penyakit. Tetapi hal ini sangat bervariasi karena ada interaksi antara zat makanan tertentu, spesies inang, dan perbedaan virulensi agen infeksi. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Faktor inang yang mempengaruhi terjadinya penyakit infeksius meliputi resistensi genetik, umur, kekebalan, dan nutrisi. Resistensi genetik adalah kemampuan alami inang untuk tidak terinfeksi oleh agen tertentu. Umur inang juga berperan di mana beberapa agen infeksi lebih sering menyerang inang muda atau dewasa. Kekebalan yang diperoleh melalui paparan sebelumnya atau imunisasi dapat meningkatkan resistensi, namun tidak selalu efektif jika agen infeksi sangat virulen. Nutrisi yang baik memperkuat daya tahan tubuh, sementara defisiensi nutrisi dapat meningkatkan kepekaan terhadap penyakit. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan video ini. Baik, demikian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih.